Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Selamat petang, selamat sore untuk Anda semua. Kembali di 93,1 Pro FM Purwakarta. Musik dan informasi di Gelar Wicara. Gelar Wicara kali ini bersama saya Rudi Aliruda, dan kita akan berbincang dulur untuk juga memberikan informasi untuk Anda tentunya hari ini di Jumat 21 Agustus 2026. Telah hadir sebagaimana telah disampaikan sebelumnya untuk Anda semua. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Komandan Kodim 0619 Purwakarta ya. Dan ini ada langsung sudah di depan kita semua. Kita akan berbincang bersama dengan Letnan Kolonel Arhanud Freddy Jaguar Esos. Selamat sore Pak. Mangga. Selamat sore Kang Rudi, dan juga perkenankan saya menyapa seluruh warga Purwakarta, khususnya pendengar Dulur Pro FM. Baik. 93.1 FM Purwakarta. Silakan Pak. Tetap boleh. Semangat. Semangat ya. Alhamdulillah. Selamat datang Pak di Pro FM Purwakarta. Terima ya. kasih Mas. Ini perdana saya Betul. sejak menjabat Mas ya. Jadi Ya. mungkin warga juga perlu sedikit saya berkenalan ya. Ya, Di Juli lalu kami baru serah terima. Ini Baik. 3 bulan kami orang Jawa, jadi permisi nuhun kami Oke. jadi warga Purwakarta. Jadi Selamat tentunya datang. tidak hanya kenal orang, tapi tentunya perlu kenal dengan apa sih Kodim Purwakarta dan program-programnya. Makanya ini kayaknya sengaja masuk Kang Rudi ya. Betul, Kang Rudi betul. mengundang kita ya. Alhamdulillah, dan betul sekali, sekaligus juga saya ucapkan selamat datang di Pro FM. Ya, Selamat datang di terima kasih. Purwakarta juga kalau begitu ya. Alhamdulillah. makasih, Mas. Selamat menikmati juga tugas di Purwakarta Pak ya. Luar Dan- biasa. Marangi sudah bisa Oh, menaikkan sudah tahu berat badan Marangi. saya. Sudah tahu Marangi juga ya. Nanti lah kita ajak keliling-keliling juga Pak. Oke, kita tunggu. Iya. Alhamdulillah. Ada apa, kita akan juga berbagi informasi tentunya ya untuk Iya, masyarakat iya, betul. Purwakarta, Dulur Pro juga, dan juga tadi sekaligus juga silaturahmi ya Iya, pada iya. semua bahwa Bapak tugaskan di sini bersama dengan juga rekan-rekan lain tentunya dari Kodim 0619 Purwakarta, dan kita akan membahas juga terkait dengan kali ini programnya menarik ya, Komandan Betul. Menyapa. Oh ya, Komandan Menyapa, aksi nyata TNI untuk Purwakarta istimewa. Iya. Wah, ini sudah dari awal sudah terasa energi sinergitasnya begitu Pak ya. Harus, Ada kita harus Purwakarta. sama-sama saling bahu-membahu bergandengan tangan untuk Purwakarta istimewa. Betul sekali, dan kali ini tentu saja juga akan kita bahas beberapa program Pak ya, Iya, iya. terkait dengan juga tadi yang juga akan dilaksanakan begitu Iya. oleh komandan dan rekan-rekan dari Kodim juga. Nah, kita akan seperti halnya nih Pak, kita akan buka dengan obrolan bagaimana ternyata juga belakangan ini bagaimana peran TNI ya, Iya. peran TNI dengan program-program pembangunan dari Bapak Presiden sendiri. Betul. Itu kan masif Pak ya, menyasar Iya. pemberdesaan, ketahanan pangan, ada juga terkait dengan di tingkat pusat juga mungkin ketahanan pangan, lingkungan, Iya. rutilahu dan seterusnya Pak. Iya, banyak banyak sekali. Iya. Nah, kalau juga melihat seperti itu, bagaimana nih koordinasi dan juga memadukan arahan agar selaras juga dengan program-program di Purwakarta Iya. terkait dengan Purwakarta Istimewa bersama dengan Bupati kita Om Jen juga Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas. Ini kesempatan yang luar biasa. Jadi kehadiran saya di sini sebenarnya untuk memberikan gambaran seperti apa sih TNI Angkatan Darat khususnya Betul. dalam hal ini Kodim Purwakarta dalam melaksanakan berbagai program yang dicanangkan khususnya oleh Bapak Presiden yang memang pro dengan masyarakat. Karena seperti kita ketahui Purwakarta ini masih banyak juga di wilayah-wilayah yang membutuhkan uluran tangan. Dan kami seringkali bercerita, ngobrol dengan Bupati bahwa kehadiran TNI memang ada karena ada rakyat, masyarakat. betul. Dan juga ini selaras dengan program Bapak Kasat, itu banyak program unggulan seperti tadi yang disampaikan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk kesejahteraan masyarakat sebagai jawaban bahwa yang selama ini mungkin belum tersentuh ataupun belum mendapat uluran karena keterbatasan, Ya. itu kita ada. Dan yang paling penting sesuai dengan moto Om Jen bahwa masyarakat Om Jen yang sangat dicintai masih banyak yang itu tadi membutuhkan bantuan. Bantuannya. Nah, keterbatasan Pemda siap kita backup, kita dorong khususnya di bidang satu kesejahteraan masyarakat dan juga pelestarian lingkungan. Betul. Karena memasuki musim kemarau, musim hujan harus kita tata. Ya, banyak yang mungkin filosofinya orang Sunda itu kan Nah, ada. itu nyambung ke sana Pak ya. Iya, jadi kearifan lokal Sunda juga ada di ya situ. di Jawa, di Sunda banyak tuh. Hmm. Kami pertama kali ngobrol sama Om Jen tuh sering kali disampaikan. Jadi gunung kudu kayan, gawir kudu awian, lebak kudu sawahan, dan legok kudu balongan. Wih, keren, sudah Bapak Intinya lancar sekali, semuanya harus ditata gitu. Pak. Iya, betul sekali. Ya, tapi kalau tidak ada yang mengarahkan, kadang manusia kan gitu Mas. Ya. Aman aja. Kemarin kan Om Jen juga baru bongkar-bongkar
itu Om ya. Irigasi. Kang ya. Iya, ya, selokan-selokan. saluran Nah, air. itu salah satu contohnya kita siap mendukung program pemerintah daerah untuk menata lingkungan kita agar memberikan kenyamanan buat masyarakat juga. Betul sekali. Dan ini juga tadi ya kita rasakan juga bagaimana ternyata sinergitas dari unsur Forkopimda juga Pak ya. Iya. Karena kan juga saling tadi support, Nah, saling kita juga mengisi. ada 3 pilar itu kan, Ada Mas. 3 pilar tuh dari pemerintah daerah, kita angkatan darat, masyarakat, termasuk juga dengan Polri. Betul. Semuanya harus TNI, bersinergi. Polri semuanya bersinergi. Betul. Dan Purwakarta sendiri khususnya itu semuanya juga ada pergantian tugas begitu ya. Iya, Jadi iya. dari TNI Polri, TNI juga ada. Iya. Bapak baru. Iya. Kapolres juga. Kapolres juga baru aja juga. Purwakarta. Ya, AKP. Buka jari ya, Pak Kajari juga. Wah. Bahas Jadi semua. energi baru untuk membangun Purwakarta istimewa gitu. Sinergi baru, energi baru ya Iya, begitu. betul. Nah, tadi Pak disampaikan oleh Bapak sendiri, Pak Komandan, bagaimana selaras dengan pembangunan Purwakarta istimewa, Ya. tentu saja juga sudah dipetakan Pak ya, kebutuhannya di Purwakarta seperti apa, kemudian juga tadi mungkin prioritas dulu begitu Ya, yang mana yang akan didahulukan program-program Ya, tersebut seperti itu, dan mungkin juga masyarakat beberapa pihak mungkin menantikan juga nih, mana dulu yang akan dikerjakan begitu Iya, ya. betul, Dan kalaupun ada pertanyaan seperti apa sih mungkin landasan hukumnya juga Iya, begitu iya. kan dalam melaksanakan tugas tersebut dari pusat sendiri seperti apa Pak? Ya. Baik, jadi sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar kita bahwa sebenarnya TNI dalam pelibatannya tidak hanya sebagai alat negara di bidang pertahanan. Pertahanan. Namun di situ juga dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 khususnya pada pasal 7 bahwa kita melaksanakan di samping operasi militer perang juga ada operasi militer selain perang. Baik. Nah, dalam pasal 7 tersebut disebutkan ada di angka 9 dan 8 bahwa kita harus membantu tugas pemerintah daerah. Tugas Jadi daerah. kalau saya di sini berarti kan membantu Omjen dan perangkatnya, dalam hal ini Pemda Purwakarta. Ada mandat tegas di situ ya? Iya, itu udah ada aturan jelas. Betul. Justru kalau kita tidak mau membantu itu yang salah. Betul. Jadi jangan menjadi pertanyaan lagi ketika kita membantu apa fungsi TNI. Kadang kan ada gitu Mas. Ya. Justru sebaliknya kalau kita nggak membantu itu malah kita yang salah karena untuk membantu Pemda sudah ada landasan hukumnya. Di samping itu juga ketika wilayah terdapat bencana maka kita juga harus membantu menanggulangi bencana alam, pengungsian maupun bantuan kemanusiaan lain. Ya. Seringkali karena di Jawa Barat juga ada ya mungkin di wilayah lain ada tanah labil dan sebagainya atau mungkin sekarang yang paling dekat kemarau panjang, kita kekeringan, juga ya. banyak membantu masyarakat dan itu untuk landasan hukum secara undang-undangnya. Tapi di dalam doktrin kami juga ada yang kita akan memegang Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Dalam 8 wajib TNI itu ada poin yang membunyikan khususnya di pasal 8 bahwa kita harus bisa atau membantu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Kita harus melaksanakan usaha untuk membantu masyarakat di sekelilingnya. Betul. Nah, jangan sampai ini kayak contoh nih di daerah pasawahan orang mau jalan atau mau menyeberang sungainya nggak ada jelas-jelas itu mereka mau sekolah dan sebagainya terus kita berdiam diri berpangku tangan. Nah itu yang salah menurut saya. Jadi memang seperti itu Mas yang kita lakukan. Insya Allah juga sesuai dengan aturan, ketentuan dan dalam doktrin kita ada itu. Betul. Dan juga tadi selain juga taat aturan, menjalankan peraturan undang-undang, karena ada nurani di situ betul. Ada keterlibatan juga hati nurani Betul. untuk memang ya Tugas bakti TNI. berbakti itu tugas negara juga. Ya. Baik, ini semakin menarik obrolan kita ya, tentu saja dan juga makin sore makin saya semakin hangat Mas ya. makin semangat ya dengan Iya. Pak Komandan juga di sini. Iya. Kita akan lanjutkan juga untuk berikutnya bagaimana ternyata juga tadi banyak program tadi disampaikan di awal. Iya, iya. Ada yang diprioritaskan juga. Nah, kalau di Purwakarta sendiri nih, sekarang Komandan kita dalam jangka dekat ini barangkali yang akan dimasifkan begitu yang sekarang akan diprioritaskan untuk dikerjakan lebih dahulu dari semua itu mana dulu dengan Purwakarta Istimewa ini? Baik. Jadi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan itu perlu saya sampaikan overview dari program unggulan dari Angkatan Darat Mas ya. Jadi ada 7 pilar tuh yang menjadi atensi Bapak Kasat. Yang pertama tentunya selaras dengan kebijakan Bapak Presiden yaitu pembangunan jembatan Garuda. Jembatan Garuda ya. Jembatan Garuda ini khususnya yang di wilayah-wilayah yang terpencil, terisolasi maupun tidak layak. Ya kalau kita nyebut jembatan Indiana Jones itu. Udah miring-miring gitu. Jadi
seperti kalau kita tentara tuh titian tali satu gitu. Itu kan mengkhawatirkan dan Membahayakan juga membahayakan. Itu yang pertama jembatan Garuda. Kemudian yang kedua ada TNI AD Manunggal Air atau sekarang yang kita kenal menjadi Bakti TNI AD. Jadi Bakti TNI untuk daerah-daerah yang kekeringan, kekurangan air dan sebagainya kita akan membantu dengan sarana air bersih maupun sumur bor. Baik. Kemudian selanjutnya juga ada ketahanan pangan. Ya, itu kita di daerah Darangdan dan di daerah Gunung Anaga itu kita melaksanakan program agroforestry. Di samping juga pendampingan berbagai macam mulai dari luas tambah tanam maupun ya peningkatan produksi pertanian. Betul. Kemudian juga di situ ada pelestarian lingkungan yang Bapak Kasat sangat intens nih, bersatu dengan alam itu kan bagaimana membangun daerah yang tadinya kekeringan, tidak layak dan sebagainya yang selaras tadi dengan Betul. filosofi Sunda tadi itu, bersatu dengan alam. Kemudian ada juga yang kelima program Rutilahu, Rumah Tidak Layak Huni dan MCK. Ini juga tadi disampaikan bahwa Pemda Purwakarta sekarang sedang gencar-gencarnya untuk membenahi rumah tidak layak huni. Betul. Dan selanjutnya juga ada karya bakti dan TMMD yang bulan Juli lalu kita sudah selesai di daerah Pasawahan. Gitu. Dan yang terakhir tentunya ada program mengurangi atau mencegah stuntingnya, ini terkait dengan makan bergizi gratis tadi. Betul. Nah, itu kurang lebih kegiatan yang kita laksanakan Angkatan Darat. Nah, tentunya yang kita atensi atau menjadi perhatian sekarang tentunya selaras dengan yang disampaikan Bapak Presiden. Jadi kita sekarang sedang gencar melaksanakan pembangunan jembatan Garuda, serta juga ada kegiatan yang bakti TNI kaitan dengan penyediaan air bersih, dan tentunya juga ada Rutilahu atau MCK tadi, Mas. Itu yang sudah kita laksanakan di Kabupaten Purwakarta. Ya. Baik, dan tadi saya sampaikan juga oleh Pak Komandan bahwa memang dari kesemua pilar utama tadi yang mau dijalankan programnya begitu. Karena kan kalau dipetakan kebutuhannya sekarang tuh yang mendesak barangkali ya karena tadi faktor cuaca itu Pak ya. Betul. Ini kan kemarau ya, musim kemarau panjang dan ada beberapa titik di Purwakarta yang juga memang mengalami kesulitan air bersih. Sebagaimana dilaksanakan juga oleh BPBD Purwakarta sudah melaksanakan juga pengiriman air dan seterusnya. Ini juga lagi-lagi selaras ya dengan program dari TNI sendiri dari Kodim ini untuk TNI Manunggal Air dan Sumur Bor di Purwakarta sendiri. Nah kalau dilihat juga mungkin berdasarkan informasi yang sudah ada, sudah di beberapa titik ya Pak ya, banyak juga di Purwakarta. Yang boleh disampaikan kembali Pak untuk yang sudah dilaksanakan dan akan nanti barangkali yang titik-titik baru lagi di mana? Ya, baik. Jadi seperti kita rasakan bersama bahwa air itu sumber kehidupan Pak. Nah itu. Jadi kalau nggak ada air pasti kita akan susah. Dan tidak hanya buat minum saja, tentunya kan untuk pertanian. Jadi kalau nggak ada air, nggak bisa panen, nggak bisa nanam, itu pasti akan berpengaruh ke ketersediaan pangan juga. Nah, itu menjadi atensi kita. Jadi sudah lama programnya dan tetap kita laksanakan sampai sekarang. Babinsa melaksanakan pendampingan khususnya untuk mengatasi kesulitan air. Yang sudah kita laksanakan sekarang atau realisasi program bakti TNI AD khususnya di bidang air, itu Kodim Purwakarta sudah melaksanakan kegiatan untuk penyediaan sarana air bersih. Yang pertama di Koramil 1901 Wanayasa itu ada 3 titik sumber air bersih, yaitu di Desa Sukajadi, kemudian 1 sumur bor di daerah Desa Pondok Bunggur. Itu kemarin baru saja kita laksanakan pada saat MMD di bulan Juli lalu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mereka senang sekali tuh Mas. Yang tadinya mungkin mandi sehari sekali bisa 2 kali gitu. Karena memang kemarau ini harus dihemat ya airnya kan. Jangan sampai nanti buat yang lain-lain airnya nggak bisa buat mandi gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada di Koramil 1902 Pleret ada 2 titik sarana air bersih di Desa Cisarua dan di kawasan lereng Gunung Anaga. Ini kita bangun di akhir tahun 2025. Kemudian di Koramil 1903 Darangdan itu ada 2 titik khususnya di Desa Nagrak, ini dibangun di tahun 2025 dan ada cukup banyak di Gunung Hijau sekitar 21 titik. 21 titik. Ya. Dan kemarin juga sudah kita laksanakan survei menggunakan geolistrik karena memang di daerah-daerah yang susah air tersebut
biasanya untuk mencari artesis atau mata air dalam itu agak susah. Jadi kita menggunakan alat namanya geolistrik tuh Mas. Ya. Kita bisa mengetahui berapa kedalaman air sehingga pada saat kita Bukan pengeboran. membuat sumur bor itu bisa tepat. Itu sedang kita ajukan lagi, harapannya bisa segera terrealisasi. Ada kurang lebih ada 17 titik yang akan kita realisasikan. Ke depan 17 ya. Insya Allah, mohon doanya. Ya, insya Allah. Semoga bisa mengatasi itu kekurangan air di wilayah-wilayah tersebut. Betul sekali, dan itu tentu saja menjadi tanggung jawab besar juga Pak, bagaimana kita memetakan itu, kemudian juga dengan segera bisa direalisasikan kembali. Iya. Nah, seringkali juga kalau kita melihat bagaimana program-program tersebut ketika ada pembangunan Pak, Iya. biasanya ya yang paling mungkin disebut paling sulit itu bukan membuka, bukan memulai, tapi merawat, mempertahankan, kemudian juga maintenance lah begitu ya. Nah, seperti apa strategi untuk hal tersebut ketika misalnya tadi ya seperti sumur bor yang telah dibangun, kemudian juga jembatan dan seterusnya, rutilahu untuk merawat yang kedepannya begitu masyarakat juga diingatkan agar merasa memiliki dan juga punya keinginan untuk menjaga bersama begitu Pak. Iya. Jadi memang yang paling susah itu ketika kita sudah merasa mencapai tujuan kita, yang paling susah di mana itu untuk merawat atau maintenance. Yeah. Ketika kita susah, kita butuh, mereka akan mengejar sampai gimana Pak, ini udah belum kapan dan sebagainya. Tapi ketika udah ada, mereka lupa bahwa paling susah itu kan merawat tuh Mas. Betul. Nah, membangun gampang, sehari 2 hari seminggu jadi, tapi yang paling susah untuk mempertahankan itu. Memang yang menjadi PR kita bersama harus ada kesadaran tuh Mas. Kita harus merasa memiliki bahwa sarana tersebut bukan hanya karena yang bangun TNI bukan milik kita, tetapi kan sudah kita serahkan. Ini penerima manfaatnya adalah warga desa tersebut dan juga disaksikan oleh perangkat desa ya. Dan seringkali kita juga menyampaikan bahwa ini salah satu bentuk wujud kepedulian pemerintah juga, ya, termasuk dalam hal ini kita. Nah, yang menjadi PR adalah pengawasan, pengawasan. Jadi seringkali kita juga menyampaikan kepada Babinsa, tidak henti-hentinya, tidak capeknya, tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mengingatkan bagaimana agar mereka bisa menggunakan sebagaimana mestinya. Baik. Kemudian juga tentunya ada program yang sering kita sampaikan ke Pak Kades. Jadi di situ kan ada dana desa dan sebagainya, ada tanggung jawab. Ya paling tidak ketika itu rusak jangan nunggu bantuan harus ada program rehab lagi, tapi contoh nih ketika kerannya rusak ya alokasikan. Karena kan kalau kecil nggak dibenahin nanti jadi besar itu Mas. Jadi lebih baik ketika rusak dikit segera saja diperbaiki. Kan misalnya ganti keran paling 5.000 2.000, tapi kalau misalnya nggak diganti air kemana-mana tambah ini lagi malah tambah banyak. Jadi itu yang sudah kita laksanakan. Tetap kita juga mengatensi ke Babinsa agar barang yang ada tetap menjadi milik bersama, menjadi inventaris desa tersebut, bukan hanya ini kan yang bangun Pak TNI punya Pak TNI, enggak. Tidak. Itu kita murni untuk kemaslahatan bersama. Betul. Dan tadi juga ada pendampingan dari Babinsa juga ya. Betul. Bagaimana agar terus bisa terperhatikan depannya seperti itu. Betul. Mohon maaf. Dan untuk kita juga perlu perhatikan lebih bagaimana prioritas tadi program-program tersebut. Ini ada yang menarik Pak Komandan, bagaimana kemarin juga baru-baru ini ada launching ya dari Bapak Presiden sendiri, Pak Prabowo Subianto, kegiatan launching nasional jembatan Garuda tadi ya. Betul. Dan ini jadi atensi lebih juga bagaimana setelah terpetakan bahwa di Indonesia tadi banyak juga ternyata titik-titik yang aksesnya terputus, terbatas hanya karena memang ada jembatan yang tidak tersambung atau sudah rusak, kondisinya sudah tidak layak pakai dan seterusnya. Nah, untuk momen launching kemarin begitu ya di secara nasional ini juga akan juga dilaksanakan di Purwakarta tentunya. Nah, seberapa krusial setelah kemarin mungkin juga bersama Pak Bupati Om Jen memetakan sendiri di Purwakarta kebutuhannya seperti apa dan program segera dilaksanakan seperti apa Pak? Langkah-langkah berikutnya. Baik, jadi menjadi suatu hal yang penting untuk kita perhatikan dan kita syukuri. Bapak Presiden sangat memperhatikan untuk masyarakat kecil. Pada minggu lalu sekitar bulan tanggal 13-an itu ada launching sekitar
kurang lebih 2.500 jembatan Garuda di seluruh Indonesia dan 3.000 titik sumur bor di Indonesia. 2.500 tersebut baru di Agustus 2026. Nanti insya Allah direncanakan di akhir tahun akan bertambah lagi. Dan ini masih terus berjalan. Nah, harapannya apabila titik-titik atau daerah yang belum terselesaikan atau masih ada yang terputus konektivitasnya segera dilaporkan. Itu juga kita sudah memerintahkan Babinsa untuk mengecek wilayah-wilayah yang membutuhkan. Nah, jadi kita sudah memetakan sampai dengan sejauh ini ada 21 titik jembatan di Purwakarta ya. Di Purwakarta. 21 titik. 21 titik jembatan dengan progres bahwa sudah terrealisasi atau jadi 100% sudah bisa digunakan sejumlah 5 titik itu, Mas. 5 titik sudah oke, sudah jadi. Itu kurang lebih ada di jembatan gantung Sungai Cikau, jembatan gantung Sungai Ciintan, jembatan Aramco di Selokan Gede, kemudian jembatan gantung di Sungai Cisarai, dan jembatan gantung di Sungai Cisaat. Nah, yang sekarang sedang dikerjakan dalam proses itu sudah hampir mendekati 95%, insya Allah minggu ini selesai. Itu ada 3 titik pengerjaan. Itu ada jembatan beton di Sungai Tegal Panjang, kemudian jembatan beton di Sungai Kalibur, iya, mohon maaf belum. Sungai Kalibur, kemudian juga ada jembatan beton di Sungai Cigaruga. Nah, kemudian yang sudah masuk ke daftar untuk kita kerjakan di tahap lanjutannya ada 3 titik, itu jembatan Bele di Jatimulya, kemudian rehab jembatan Bele di Curug Gong, dan jembatan beton di Sungai Cimanggu. Sementara 10 titik sudah masuk list, nanti akan kita ajukan secara berkala setelah yang 3 selesai. Karena terus terang kita bertahap mengajukan agar proses pengerjaannya bisa maksimal dan kita awasi. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan juga apabila ada daerah-daerah yang membutuhkan atau memang masyarakat di situ merasa perlu dibangun, silakan berkoordinasi dengan Babinsa yang ada di tiap wilayah. Oh, bisa mengajukan ya? Bisa, Pak. Nanti disampaikan ke Pak Babinsa, nanti akan kita survei, akan kita hitung RAP-nya dan kita akan ajukan. Harapannya memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Baik, itu bisa perorangan atau lewat pemerintahan desa atau lewat Karang Taruna atau komunitas organisasi begitu? Iya. Bisa perorangannya? Intinya siapa aja yang membutuhkan di wilayah Purwakarta silakan berkoordinasi. Kalau emang mau ke tempat saya langsung di rumah depan Stako bisa juga. Oh gitu ya, menarik itu ya. Silakan. Jadi harapan kita jangan sampai komunikasi terputus akhirnya nanti jangan maksudnya jangan sampai viral dulu baru ini. Kadang kan orang gitu, padahal kita juga sudah siap membuka ini kan komunikasi. Pak mohon dibantu doang. Oke, kita siap membangunkan. Ya, gitu, betul. Jadi yang pasti tadi ya, kalau misalnya ternyata di luar dari titik-titik yang sudah ditentukan setelah terpetakan tadi, oh ada nih daerah tertentu, mungkin warga juga inisiatif mengajukan. Boleh. Silakan dengan senang hati dan kita tunggu. Karena ketuk pintu aja ke Bapak gitu ya. Monggo silakan. Mangga. Jadi karena memang ini Mas, sebenarnya kenapa jembatan Garuda menjadi atensi Bapak Presiden kan memang tidak dipungkiri ada daerah-daerah yang masih terisolasi ketika musim hujan dan sebagainya. Nah, kalau terisolasi tentunya akan menghambat perekonomian juga tuh Mas. Harusnya hasil padinya bisa dibawa, karena jembatan putus akhirnya mungkin tidak teralokasikan ke daerah lain. Dan juga yang paling penting, saya tuh agak miris juga tuh Mas. Kemarin ketika saya meninjau melihat ada anak-anak yang harus lewat jembatan itu, sementara khawatir hampir ada yang sudah mau putus dan sebagainya. Faktor keselamatan. Niat mereka mau sekolah tapi dengan mengorbankan atau risiko. Tapi alhamdulillah di Purwakarta sudah kita petakan dan kita tindak lanjuti. Baik, tadi Pak sesuai dengan yang disampaikan barusan faktor keselamatan, safety first dan sebagainya. Bagaimana untuk juga mengukur atau mengontrol dan meyakinkan pada masyarakat bahwa semua jembatan yang dibangun tersebut itu sudah sangat layak dan sudah sesuai dengan ketentuan keselamatan begitu Pak? Iya. Baik, jadi di satuan TNI sendiri kan sebenarnya kita juga ada satuan yang membidangi di bidang konstruksi. Itu ada namanya Satuan Zeni. Nah, di wilayah Purwakarta ada Denzibang di dekat sini. Mereka akan memberikan asistensi terkait bagaimana perencanaan, kemudian persiapan konstruksi sampai dengan juga pada saat pembangunannya. Dan tentunya kita juga tidak mengesampingkan dari dinas terkait di Pemda, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PUTR. Di
di Kabupaten Purwakarta. Nah, kita mengenal ada beberapa jenis jembatan yang dikerjakan tuh Mas, ada jembatan gantung, jembatan angko, jembatan beli maupun jembatan beton. Itu yang nanti akan ditinjau. Kira-kira kalau luasannya sekian, panjangnya sekian, cocoknya pakai jembatan yang mana? Ya, jadi tidak asal bangun saja tuh Mas. Jangan sampai hanya sekedar untuk memfasilitasi tetapi tidak sesuai dengan tipikal daerahnya tersebut. Jadi sebelum itu kita benar-benar berdiskusi itu Mas. Kemudian juga tentunya penghitungan kapasitas beban maupun juga jarak itu menjadi atensi khusus. Ada uji kelayakan juga tuh Mas. Sebelum kita pas launching itu juga harus dicek dulu. Itu berapa lama biasanya waktunya? Atau mungkin dibiarkan seminggu begitu dipakai? Tidak? Enggak. Langsung saat itu? Ya, jadi setelah lulus uji baru nanti kelayakan kita mengundang Denjibang ya. Denjibangnya langsung. Deterjen maupun PUTR oke. Udah ada kalau mereka layak, bisa digunakan. Benar perhitungannya ada ya. Betul. Itu mungkin harus kuliah dulu di arsitektur sama fakultas teknik ya. Betul, fakultas teknik itu maksudnya ya, teknik sipil ya. Iya, teknik sipil ya. Baik, menarik juga dah. Kita juga berharap nanti semua jembatan yang tadi direncanakan tersebut juga berjalan lancar Pak ya. Ya, amin. Alhamdulillah untuk Purwakarta sendiri tadi sudah disampaikan dulur untuk Anda diinformasikan seperti itu, dan mungkin barangkali dulur Pro juga ada yang mendengar juga mengetahui ada titik-titik yang mungkin perlu dibangun jembatan, silakan ya tadi untuk juga mengajukan atau menginformasikan juga lewat kalau mau prosedurnya mungkin bisa sampai ke Babinsa terdekat dulu ya. Tapi insya Allah semua sudah kita data Mas. Tapi semua sudah ada ya. Ya harapannya mungkin realisasinya tetap kita ajukan menunggu bertahap Mas ya. Biar jangan gerusa-gerusu gitu Mas. Jadi biar tetapi memang faktor safety tadi yang kita sampaikan sesuai dengan spek, sesuai dengan kapasitas dan semuanya ya. Nah ini menarik tadi kita akan beralih ke program lainnya Pak ya. Untuk kali ini kita jadi selain jembatan Garuda, kita juga tadi ada Rutilahu. Betul. Disampaikan oleh Pak Komandan di awal tadi ada Rutilahu dan juga MCK Sehat. Itu satu paket ya barangkali ya. Nah kalau di Purwakarta mungkin juga kita lihat bagaimana ini kan Kodim juga sering mengadakan bedah rumah sebelumnya juga lewat Rutilahu dan bikin MCK Sehat seperti itu. Nah di Purwakarta untuk datanya seperti apa Pak dan juga program yang akan dijalankan beberapa waktu ke depan? Iya, jadi beberapa waktu yang lalu kita ngobrol-ngobrol dengan Om Jen, memang pada saat beliau awal menjabat itu ada kurang lebih 10.650 rumah tidak layak huni di Purwakarta. 10 ribuan ya. Itu banyak sekali banyak sekali. Dan alhamdulillah beliau juga membuat suatu aplikasi itu Mas ya, kalau nggak salah namanya Imah Aing ya. Imah Aing itu salah satu fitur di aplikasi Sapa Warga Pak. Iya. Di Jawa Barat itu. Betul. Itu salah satu terobosan untuk segera menindaklanjuti perbaikan rumah yang tidak layak. Betul. Dan tentunya kita juga ikut berkontribusi berusaha meringankan beban yang 10.000 itu Mas. Jadi kita ada beberapa program kegiatan TNI AD yaitu Rutilahu tadi. Rehab Rutilahu, rumah tidak layak huni. Nah, kita sudah melaksanakan kegiatan ini di beberapa event. Yang paling dekat di tahun ini kemarin pada saat ada TMMD Tentara Manunggal Membangun Desa, itu kita bekerja sama dengan Dinas Perkim juga dan yang lain itu yang tetap memelihara kearifan lokal tuh, yang mapak kamu tuh julang mapak itu Mas. Oh, pakai desain itu ya. Pakai desain itu. Jadi mapak. tetap mempertahankan kearifan lokal. Kita membangun 5 unit Rutilahu tuh. Kemudian juga ada 3 unit sarana MCK pada saat MMD dan tentunya sebelumnya juga sudah banyak, dan harapannya ke depan dari 10.000 itu juga sudah berkurang 1.000, jadi tinggal 9.000 nih Mas ya. Nah, 9.000 menjadi PR kita bersama. Dan TNI khususnya Kodim Purwakarta siap untuk mendukung atau membantu rehab Rutilahu tersebut. Betul. Dan untuk jika ada pertanyaan dari masyarakat Pak untuk verifikasinya begitu. Tentunya kan kita ada di tiap desa ada Babinsa. Nah, jangan sampai nanti salah sasaran tadi Mas. Salah sasaran. Ada yang lebih berhak, sangat berhak gitu kan. Betul. Tentunya ada sistem pengamatan di lingkungan, verifikasi, kemudian juga mengecek sejauh mana kemampuan dia. Nah, Babinsa yang setiap hari ada bergabung dengan masyarakat akan melakukan pengecekan fisik rumah, melihat di situ kira-kira masyarakat ini kriteria utamanya memenuhi tidak. Dia warga masyarakat kurang mampu atau miskin, yang lansia mungkin
anaknya sudah mendahului atau dia hanya sebatang kara, ataupun mungkin buruh tani yang pendapatan hariannya tidak tentu. Kemudian mungkin yang kedua, kondisi rumahnya membahayakan atau mungkin mengkhawatirkan kalau kita di situ malah akan ketimpa ya, membahayakan ambruk ya, ambruk. Dan juga tentunya dikaitkan dengan sanitasi yang belum ada MCK di dalam khusus untuk keluarga tersebut. Kan harapannya ya orang-orang tersebut yang tidak mampu, kemudian kondisi rumahnya tidak layak huni, dan juga yang MCK atau sanitasinya belum ada, itu yang akan kita bantu prioritaskan. Baik, dan kita harap juga tadi ya sangat tepat sasaran Pak ya. Itu yang penting ya. Dan tadi angka 9.000 itu di beberapa tahun ke depan sepertinya akan insya Allah juga, kalau bisa jangan nunggu tahunan banyak, setahun bisa sebulan ke depan lah. Berarti gerak cepat lah, harus energinya bertambah juga berarti. Apa kata Om Jin aja kita. Ya, baik seperti itu ya. Dan kita juga tadi di antara semua ini sudah semua hampir terbahas Pak ya, program-program yang juga jadi unggulan tadi untuk TNI menunggal dengan rakyat dan juga pemerintahan daerah seperti itu. Satu yang tadi juga mungkin tersampaikan belum juga terbahas, ada tentang ketahanan pangan. Ini penting Pak ini. Jadi isu nasional dan internasional sebetulnya. Bagaimana manusia bisa bertahan dengan tadi faktor makanan itu juga salah satu penentu juga bagaimana kita bisa melewati musim-musim yang berat begitu kan, ataupun juga fluktuasi harga-harga dan seterusnya. Maka ketahanan pangan kembali lagi pada salah satu yang optimalisasi di masyarakat dikuatkan begitu. Nah, peran TNI sendiri dan khususnya Kodim dalam hal ini terkait dengan ketahanan pangan dan pelestarian alam juga itu kan satu gerakan begitu. Seperti apa Pak untuk aplikasi realnya begitulah, langkah-langkah konkretnya. Baik, jadi di awal tadi kan mungkin ada stigma kadang di masyarakat. Ini Pak TNI kan harusnya perang, harusnya sudah saya jawab bahwa landasan hukum kita itu. Dan tentunya seperti statement yang pernah disampaikan Bapak Mentan bahwa saat ini ada kekurangan tenaga di pertanian itu kurang lebih 80.000 itu Pak. Nah, sementara TNI kan ada di wilayah, itu tugas kita sebenarnya untuk membantu dinas terkait. Jadi tidak mengambil alih fungsi, tetapi kita membantu pendampingan dan mempercepat program dari pemerintah yang disampaikan atau dititik beratkan oleh Kementerian Pertanian. Betul. Salah satunya dengan program ketahanan pangan. Kenapa pemerintah intens dengan ketahanan pangan tadi juga sudah disinggung oleh host Kang Rudi bahwa manusia itu kan butuh 3 Mas, sandang, pangan, papan. Ya kalau nggak makan ya tinggal tunggu waktunya saja. Makanya ini menjadi perhatian kita bahwa Babinsa yang ada di wilayah memberikan pendampingan, khususnya bagaimana bisa melaksanakan atau optimalisasi hasil dari tani atau ketahanan pangan tersebut. Nah, yang ada di tempat kita atau di wilayah Purwakarta ada beberapa titik yang menjadi prioritas, di samping juga yang di masing-masing desa, masing-masing kecamatan kita tetap melaksanakan pendampingan. Namun ada juga kegiatan program agroforestry di Gunung Hijau, itu adalah di Gunung Hijau di Kecamatan Derangdan dan Gunung Anaga Kecamatan Tegalwaru. Ini ada banyak yang kita upayakan di situ, ada menanam tanaman produktif di sela-sela pohon tanpa menegang kayu yang ada. Tapi jadi hutan tetap ada, tapi di sela-sela tersebut dimanfaatkan Mas. Jadi bukan berarti juga memotong juga. Dan juga pada saat TMMD kemarin kita juga meluncurkan program penanaman 500 batang pohon untuk penghijauan di kawasan-kawasan yang rawan erosi. Dulu mungkin sempat ada untuk penambangan dan sebagainya, kita hijaukan kembali. Jadi kembali lagi ke yang saya sampaikan di awal, gunung kudu kayan, gawir kudu awian, lebak kudu sawahan, legok kudu balongan. Sudah mulai sangat lancar sekarang nih. Ini baru 2 bulan, apalagi setahun nih Mas. Nah, semoga yang semakin pasif gitu ya. Akang Freddy nih. Akang Freddy. Iya. Baik, dan tentu saja obrolan ini juga sangat menarik, tidak terasa waktu juga nih Pak Komandan. Ya, mungkin kita akan juga lanjutkan di kesempatan berikutnya. Tapi sebelumnya nih, mungkin saya mewakili masyarakat Purwakarta juga dan juga sekaligus dulur pro di sini. Bagaimana jika menemukan misalnya ada hal yang menurut masyarakat sendiri kurang pas begitu ketika di lapangan dan ingin menyampaikan saran
masukan kritik begitu ya. Itu sangat bisa ya nanti ke Kodim sendiri begitu. Lewat saluran apa Pak biasanya untuk menampung itu semua? Untuk transparansi lah. Jadi mungkin ini sudah menuju di akhir podcast atau pembicaraan kita. Sebenarnya banyak yang sudah kita lakukan, yang sudah kita upayakan, kembali lagi untuk kepentingan masyarakat. Jadi jangan dianggap apa yang kita lakukan hanya untuk kepentingan TNI, tapi tidak, itu untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya berpesan kepada masyarakat, yang pertama bahwa apa yang sudah ada, mari kita jaga bersama. Jadikan itu milik masyarakat juga. Tidak usah menjadi egosentris, siapa yang bangun, tetapi itu yang bermanfaat untuk masyarakat, sehingga kita bisa memberikan warisan untuk anak cucu kita tadi, khususnya lingkungan. Kemudian ketika masyarakat memang membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita, tidak usah sungkan, karena pada dasarnya TNI berasal dari rakyat, dan nanti kalau kita pensiun pun juga akan kembali ke rakyat. Seragam ini hanya sekedar identitas untuk bahwa kita ada untuk masyarakat. Nah, tidak usah takut, tidak usah sungkan, tidak usah ragu untuk berkomunikasi dengan kita. Yang pertama, gimana Pak? Nah, jadi apabila rekan-rekan ada kesulitan, di tiap wilayah itu ada Babinsa, dan itu ada Koramil. Silahkan ketok saja ke Pak Babinsa, pasti akan kita bantu. Dan saya juga sudah memerintahkan ke Babinsa saya, ke prajurit saya, untuk senantiasa melekat ke masyarakat. Tidak usah nunggu masyarakat ngomong, tapi ketika di situ ada hal yang harus dibantu, ulurkan tangannya. Kamu nggak mampu, laporan ke saya. Yang kedua, kita ada kantor Kodim tuh yang dekat SMA Purwakarta ya. Situ bulet ya. Silahkan, pintu terbuka lebar. Jadi kalau memang ada yang harus dilaporkan, dibantu, silakan. Kalau memang mau silaturahmi ke rumah Dandim, silahkan di depan stasiun kopi gitu ya. Stasiun kopi situ ya. Silakan. Jadi sambil ngopi-ngopi Pak ya. Terima kasih sekali undangannya juga tuh kita. Semoga bisa ada kesempatan untuk ngopi juga Pak nanti ya di luar sana ya. Baik. Dan sebagai penguat lagi Pak Komandan, closing statement untuk kita semua masyarakat Purwakarta biar tambah semangat juga untuk turut bersinergi, turut juga terlibat, proaktif juga barangkali masyarakat ingin juga turut menyumbangkan aspirasi dan sebagainya. Boleh dari semangat dari Pak Komandan sendiri Mangga. Baik. Jadi menjadi filosofi saya juga. Jadi kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Di Purwakarta milik kita. Jadi kalau bukan warga Purwakarta yang menjaga, siapa yang akan mengistimewakan Purwakarta kalau bukan masyarakat yang istimewa itu. Terima kasih. Dari saya itu semoga ke depan Purwakarta makin istimewa. Amin. Sama-sama Pak ya, Komandan juga semakin semangat, semakin istimewa juga. Amin. Dan betah Pak Purwakarta ya nanti ya. Semoga betah. Karena saya tunggal nunggu undangannya Kang Rudi untuk kulinernya tadi. Kita akan mengunjungi beberapa tempat yang memang sudah jadi khas di Purwakarta. Insya Allah ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Pak Komandan untuk hari ini, dan juga dengan penjelasan tadi sudah sangat disampaikan dengan jelas, dipaparkan dengan jelas. Semoga jadi satu informasi yang bermanfaat, menarik untuk masyarakat Purwakarta juga. Dan dulur, demikian obrolan saya dengan Komandan Kodim dan Purwakarta, Letnan Kolonel Arhadud Freddy Jaguar SOS. Dan kali ini di 93,1 saya harus pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Nanti semoga bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Sudah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.